Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Meliani Puri SPDK yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Penetua Yulita Tando selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi ini. Kepada Penetua Epi Trinita dan Penetua Herdi Carolina yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Tamail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 20 Februari 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dengan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, dengan petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, dengan liturgus Ibu Penetua Sri Apriasi Pani SPD, dengan song leader Ibu Penetua Mariana dan Febria Margareta, dengan pemain keyboard Penetua Mardiampung SPD. Yang kedua, untuk berita keuangan tidak ada perubahan, dan yang ketiga berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Agus Kurnianto SPD, putra dari Bapak Esau Numan Sahai dan Ibu Tini SPD dari Jemaat GKI Samaria Palangkaraya, dengan Sumi SPD, putri dari Bapak Sadon UDC dan Ibu Sepiasi, Jemaat GKI Immanuel Tambak Bajai, pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di gedung gereja GKI Betania Barimba. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari almarhum Han Dekundi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 jam 4 sore di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Ibu Herti Carolina SPD dan diundang seluruh sidang jemaat. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah rumah tangga yaitu pada hari Selasa 22 Februari 2022 waktu pukul 15.30 WIB, tempat kebaktian Budi Alpianto SPD di lingkungan 1 dengan petugas liturgus Bapak Penetua Y. Krisman dan pemain keyboard Anggun. Yang keempat, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan perempuan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 waktu 15.30 WIB, tempat kebaktian Marlina David di lingkungan 1 dengan liturgus Penetua Yulita Tandu SPD Out dan doa syukur oleh Diakon Sariwati. Yang kelima, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat kebaktian di gereja dengan liturgus Michelle Babe Sharon Immanuela dan doa persembahan oleh Lelo Dayano Febria dan doa syafaat oleh Febria EM. Berita tambahan, ada satu undangan dari Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort Kapuas Seberang yang ditujukan kepada Ketua Seksi Pelayanan Perempuan GKI Betania Barimba dan anggota di tempat perihal undangan ibadah KPPR. Dengan hormat,
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu KPPR Seresort Kapuas Seberang untuk beribadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 waktu 15.00 WIB sampai selesai. Tempat Gereja GKE Betania Barimba dengan petugas SPPR Sidorejo dengan pendeta pelayanan Pendeta Maria Praesti STH MMM. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang, Desi Susilawati SPD dengan Ketua Desi Susilawati SPD, Sekretaris Mariana Lampang mengetahui Ketua Resort Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi hari Minggu model pertama. Sementara pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Dan pada pengulangan yang kedua, sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut potom dan salam dengan kembali memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama hingga yang ketiga, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa, mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 ini yang tengah melanda kami, mengingat betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami dan kuatkan, teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti pada saat ini. Kiranya pujian,
doa dan firman-Mu itu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Demikianlah pembacaan firman Allah untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat, kembali kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 127, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu,
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengar firman, dan kami sungguh mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami, mengaruniakan hikmat kepada kami, untuk boleh mengerti, untuk boleh melakukan dengan kesetiaan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ada dua perikop, kasihilah musuhmu dan hal menghakimi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini bertemu dengan banyak orang, baik direncanakan maupun tidak. Dan kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang mempunyai itikat baik, ada juga yang kurang baik. Dan kalau kita bisa memilih, tentu kita akan memilih untuk bertemu dan juga berhubungan dengan orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi kadang kehidupan yang kita jalani tidaklah seperti itu. Kita berjumpa dengan berbagai macam orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang menunjukkan sikap yang baik dengan ketulusan kepada kita. Ada juga
yang mempunyai motivasi ataupun keinginan untuk memanfaatkan ataupun bermaksud jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui dengan berbagai macam orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, dari situ tentunya kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan kita orang yang bijaksana, menjadikan kita orang yang sabar, menjadikan kita juga orang yang semakin dewasa di dalam iman dan percaya. Karena kalau kita hanya berjumpa dengan orang yang baik saja, ya pastinya hidup kita akan santai saja, aman-aman saja. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak baik, yang jahat, yang memanfaatkan kita di dalam kehidupan kita, dari situ tentunya kita bisa mengambil pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari orang-orang tersebut yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, mungkin ada di antaranya yang pernah berbuat kurang baik kepada kita, yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita terluka dan sakit hati, sehingga kita sulit untuk memaafkan orang tersebut. Lalu apa? Muncul kemarahan, muncul kebencian, muncul dendam, dan akhirnya kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Sidang jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita, dikatakan di sini. Tidak hanya Ia mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita saja, tetapi Ia juga mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, agar kita juga meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Bahkan juga dikatakan agar kita berdoa bagi orang yang mencaci kita. Inilah inti dari ajaran Kristus, yaitu kasih. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semuanya pada saat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, kita dikatakan sebagai murid-murid Tuhan, tentunya kita harus melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Walaupun secara manusia kadang kita berpikir ketika kita berhadapan dengan hal yang demikian, dan ketika kita mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan kita, ketika ada orang mengatakan elak kare dendam, ampuni, secara manusia pastinya kita akan berkata, mangati kau pandai, kau dia kemel, narai jekemik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia mungkin sulit untuk kita melakukan hal apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam firman Tuhan ini, supaya kita mengasihi musuh kita, kita berbuat baik kepada mereka, kita mendoakan mereka supaya mereka juga diberkati dalam kehidupan mereka. Ini satu hal yang mungkin secara manusia tidak bisa kita lakukan. Karena kalau kita mengikuti keinginan daging kita,
pasti kita akan balas. Pasti kita tidak akan mengampuni. Pasti kita akan menyimpan dendam dalam hati kita. Tidak akan kita mendoakannya, malahan pasti kita akan berkata, TGI kare upahmu. Lebih dari yang saya rasakan nanti yang kamu akan rasakan. Itu kenyataan. Iya kan? Kalau kita mau jujur, sering kita menjumpai hal yang demikian dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mau jujur, kita pun juga pernah melakukan hal itu juga dalam kehidupan kita. Betapa sulitnya bagi kita untuk mengampuni, betapa sulitnya bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang sudah melukai hati kita. Yang mungkin kalau dicubit itu terasa sebentar saja, habis itu hilang. Tetapi luka yang ditinggalkan itu membekas di dalam hati. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa orang-orang berdosa pun melakukan hal yang baik sama seperti apa yang kita lakukan. Lalu dikatakan, apakah jasamu? Semua orang bisa melakukan perbuatan yang baik. Entah itu orang yang baik, entah itu orang yang tidak baik, semuanya bisa melakukan itu. Tetapi dikatakan, apakah jasa? Dan disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang membedakan antara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup dalam kasih, yang meneladankan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang dunia. Yaitu kasih itu. Kalau orang-orang dunia, orang-orang yang berdosa dikatakan ini sama berbuat baik, kita pun melakukan hal itu, apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Untuk itulah dikatakan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi ampunilah, berdoalah untuk mereka. Itulah yang membedakan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita harus bisa mengampuni, harus bisa berdamai dengan siapapun juga, walaupun mereka menyakiti hati kita, sudah berbuat jahat, sudah berbuat hal yang tidak mengenakan bagi kita. Tetapi kita dituntut untuk bisa melakukan 4 hal ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu mengasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah perbedaan kita ketika kita mampu melakukan hal itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima upahnya. Maka kita akan dikatakan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diingatkan di dalam perikopnya yang kedua tentang hal menghakimi.
Kita juga diingatkan untuk tidak menghakimi dan juga menghukum, tetapi mengampuni. Yang tentu ini erat hubungannya dengan kasih tadi. Kita diingatkan agar tidak mengambil alih posisi Allah dalam mengadili dan menghukum seseorang. Tidak perlu kita menuntut balas, karena jelas dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Ia yang nanti akan menentukan apa hukumannya. Ia yang akan menghakimi kita semuanya. Jadi kita diingatkan agar kita jangan mengambil alih posisi Allah dalam mengadili dan menghakimi seseorang. Itu semua hak Allah. Tugas kita adalah mengampuni, bukan menghakimi ataupun bukan menghukum. Jadi bukan berarti kita membenarkan perbuatan dosa atau perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang. Ketika orang itu bersalah, ya tetaplah dia bersalah. Tetapi sikap kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita bukan menghakiminya, tetapi kita menunjukkan sikap mengampuni, bukan menyimpan dendam dan ingin menuntut balas atas kejahatan ataupun kesalahan yang telah diperbuat. Kalaupun ia berbuat salah, memang dia berbuat salah. Bukan berarti kita kompromi dengan kesalahan yang dia lakukan. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Tetapi tidak perlu kita menghakiminya, tidak perlu kita menghukum dia. Itu bagiannya Tuhan. Yang menjadi tugas kita, yang menjadi bagian kita adalah mengampuni. Tidak usah menyimpan dendam dan juga ingin menuntut balas. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari teladan Yesus Sang Putra Allah. Ia meminta kepada Bapaknya, ia berdoa dan memohon supaya Bapa di sorga berkenan dan mengampuni dosa, kesalahan semua orang. Ketika kita berbuat dosa, kita mohon pengampunan, Tuhan mengampuni kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita setiap hari, setiap saat. Maka kita pun harus berbuat juga demikian dalam kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, maka kita harus mau dan patuh pada perintah-Nya. Maka kita harus mau melakukan apa yang Ia firmankan. Maka kita juga harus mau hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kalau kita menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, bukan orang yang kita benci, bukan orang yang kita dendam. Yang rugi kita sendiri. Kita menyimpan akar pahit, kebencian dalam hati kita, membuat hidup kita tidak tenang. Membuat pikiran kita pun akhirnya apa? Berpikir yang jahat, mencari cara untuk membalas. Jadi bukan orang yang kita benci yang rugi kita sendiri. Jadi untuk apa kita menyimpan dendam? Untuk apa kita menyimpan akar pahit dalam diri kita? Lebih baik kita mengampuni, supaya kita menjalani kehidupan kita pun dengan tenang. Lebih baik kita mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan tidak lihat seberapa banyak dosa kesalahan kita, Ia mengampuni kita. Seperti itulah harusnya kita hidup satu dengan yang lainnya.
Marilah kita hidup saling mengasihi, dan marilah kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu pada hari ini Tuhan mengingatkan kami agar dalam kami menjalani kehidupan kami, kasih Tuhan yang selalu kami wujudkan. Walaupun kami harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, walaupun kami harus diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kami marah, yang membuat kami terluka, tapi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk selalu hidup dalam kasih dan pengampunan. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami boleh senantiasa meneladankan Engkau dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami jalani di dalam dunia ini hanyalah sementara saja. Tapi ketika kami hidup dalam ketaatan, kesetiaan dan kesungguhan mengikut Engkau, Tuhan sudah sediakan upah yang besar. Dan kami dikatakan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Biarlah kami boleh mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Betania Barimba ini. Diberkatilah seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dilindungilah dari segala sakit penyakit kuasa jahat apapun itu, bahaya celaka. Begitu juga Tuhan, ketika wabah COVID-19 dengan varian baru Omikron ini, yang dimana setiap hari semakin meningkat, semakin banyak yang terpapar. Bahkan juga ada banyak anggota jemaat kami yang terpapar. Tuhan jaga dan lindungi, berkati dan sertai kami semuanya Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menjaga diri kami, tetap patuh dengan protokol kesehatan. Bahkan juga bagi anggota jemaat yang terpapar, di dalam mereka menjalani masa-masa isolasi mandiri, Tuhan tetap kuatkan fisik mereka, kuatkan iman percaya mereka. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kembali kepada mereka. Bahkan di hari-hari yang beratnya mereka lewati, Tuhan tetap senantiasa menyertai sehingga mereka boleh bisa melewati masa-masa isolasi dan dinyatakan pulih sehat kembali. Jaga dan lindungi orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan segala keterbatasan fisik dan segala pergumulan yang mereka alami di masa tua mereka. Tuhan senantiasa kuatkan iman percaya mereka, dan biarlah mereka tetap menjadi kebanggaan bagi kami, menjadi contoh dan teladan bagi kami dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan sepanjang hidup mereka. Bahkan juga Tuhan, untuk anak-anak kami, Engkau memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan. Biarlah apa yang menjadi cita-cita harapan mereka boleh tercapai. Bagi mereka yang juga sudah bekerja berumah tangga, Tuhan juga memberkati. Bahkan bagi anak-anak kami yang masih berusaha berjuang untuk meraih cita-cita, untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga tetap anugerahkan kesabaran dan ketekunan kepada mereka. Karena kami percaya Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan tetapkan yang terbaik bagi mereka. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa bagi janda duda yatim piatu. Kiranya kasih Tuhan selalu hadir menguatkan, memberkati kehidupan mereka dan juga kami
Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini. Bahkan juga Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam hidup kami. Apa yang menjadi rencana, harapan jemaat, apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan, Tuhan juga hadir, memberkati, sehingga apa yang direncanakan boleh berhasil dengan penyertaan Tuhan. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, untuk Bapak Husian Seng yang sedang sakit di opname di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menguatkan, sehingga melalui perawatan yang maksimal yang diberikan, Bapak Husian Seng memperoleh kesembuhan, kesehatan kembali. Bahkan berkati seluruh keluarga yang mendampingi, sehingga mereka pun tetap sabar. Bahkan juga untuk Rusmini Rambang yang juga sedang sakit di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan juga menyertai, sehingga segala upaya dan usaha pengobatan tidak akan menjadi sia-sia. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Untuk Joni Tandu yang akan operasi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, pemasangan kateterisasi jantung agar berjalan dengan baik. Untuk Hendrano Anion dalam persiapan operasi mata dalam minggu ini, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka, fisik maupun mental mereka untuk menjalani masa operasi. Biarlah Tuhan memberkati seluruh tenaga medis yang menangani, sehingga proses operasi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya diberkati Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Bahkan juga nantinya ketika masa-masa pemulihan pasca operasi, Tuhan juga memberkati, sehingga saudara-saudara kami yang akan menjalani operasi ini, mereka berserah kepada Tuhan, mereka mempersiapkan diri mereka, dan semuanya diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam duka cita. Tuhan juga menghibur, menguatkan mereka. Bahkan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka di minggu ini, kebaikan Tuhan, umur panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, keberhasilan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan mereka mewujud nyatakan rasa syukur mereka itu melalui kehidupan mereka yang memuliakan Tuhan senantiasa. Hamba-Mu juga berdoa bagi pendeta Oktavianti beserta dengan seluruh penatua diakon dan seluruh pekerja gereja yang ada. Bersama-sama mereka melayani di jemaat ini Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, dengan segala program kegiatan pelayanan yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga semua boleh terlaksana, dan adanya kerjasama dan juga dukungan dari seluruh jemaat yang tentunya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk para pemimpin kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah melalui para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, boleh tercipta keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di mana tentunya pemerintah kami dengan semaksimal mungkin, dengan kerja keras, melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk mengatasi dan juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Biarlah apa yang dilakukan oleh pemerintah kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami juga sebagai warga masyarakat mendukung dan juga bekerja sama, bersama-sama mengikuti seluruh anjuran pemerintah, bersama-sama juga mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi. Karena kami percaya Tuhan, segala hal yang baik yang dilakukan tentunya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu
apa yang menjadi rencana harapan kami ke depan dalam tangan kasih dan kuasa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Inilah yang menjadi doa dan seruan kami, yang kami naikkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarlah pengantar dari persembahan ini. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu yang baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, 1 Tawari 29 ayat 17a. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 197, baik yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Besarlah untungku. Meskipun
Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Mari kita ucapkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.